PT Kereta Api Indonesia melihat bahwa selama libur menjelang Natal dan Tahun Baru, kelihatannya animo masyarakat untuk melakukan bepergian ini mulai meningkat ya. Memang PT Kereta Api Indonesia mempersiapkan penambahan sarana yang akan kita operasikan selama Natal dan Tahun Baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang baik. Mbak, Iva, untuk tahun ini memang, kita menyiapkan lebih banyak dibanding tahun yang lalu ya untuk, sarananya. Di mana kita menyiapkan sekitar 2.020 sarana yang terdiri dari, lokomotif 442, sementara keretanya 1.578, kereta gerbong ya. Nah, memang kita memperkirakan tahun ini, kira-kira akan ada kenaikan, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan dibanding yang tahun yang lalu ya. Jadi sarana sudah kita siapkan dan protokol kita lakukan dengan tertib dan baik ya selama ini, sehingga harapan kami PT Kereta Api Indonesia bisa mengantarkan masyarakat untuk melakukan bepergian di masa Natal dan Tahun Baru dalam kondisi yang, selamat dan sehat, aman, lancar dan terkendali. Demikian. Oke, kalau untuk jumlah penumpang sendiri Pak, diprediksi, peningkatannya akan terjadi berapa persen atau berapa banyak jumlah penumpang begitu untuk libur Natal dan Tahun Baru ini? Dan apakah jumlah penumpang ini sudah, kembali ke masa seperti sebelum pandemi COVID-19, Pak? Baik, memang, kami di dalam menyiapkan sarana itu kan kita naikkan sekitar 38% dibanding tahun yang lalu ya, di mana perjalanan, kita siapkan 382 perjalanan tahun ini tiap hari ya. Kalau tahun lalu itu 276 perjalanan tiap hari. Itu terdiri dari perjalanan kereta api jarak jauh dan perjalanan kereta api lokal. Dari sisi jumlah penumpang, ini kami juga memprogramkan kira-kira kita akan mengangkut sekitar 1,8 juta penumpang ya mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 17 Desember sampai 4 Januari 2022 ya. Nah ini memang KA lokal dan KA jarak jauh ini hampir sama ya. Perkiraan kereta api jarak jauh itu mengangkut 960.000 orang, sementara untuk lokal sekitar 880.000 orang ya. Jadi kira-kira akan meningkat sekitar 30% dibanding tahun yang lalu ya. Tahun lalu kita mengangkut 1,4 juta penumpang dalam kurun waktu Natal dan Tahun Baru ya tanggal 17 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022. Kalau kita bandingkan dengan angkutan Natal dalam kondisi normal di tahun 2019 ya misalnya, itu selama masa Nataru kita tuh mengangkut 6.100.000 orang ya. Jadi kalau tadi sekitar 1,8 dibanding 6,1 juta itu hanya kira-kira 30% dari kondisi yang normal. Gitu. Oke, artinya dengan kata lain masih jauh begitu ya Pak ya, jika kita bandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19 begitu. Nah kemudian kalau kita lihat juga begitu di tengah kondisi saat ini 1 juta penumpang ini juga mungkin angka yang cukup banyak begitu ya Pak ya di masa pandemi dengan harus menerapkan protokol kesehatan juga yang ketat. Nah dari PT KAI sendiri seperti apa sih Pak langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan nih agar protokol kesehatan dapat ditaati sepenuhnya oleh para penumpang? Baik, koreksi sedikit ya. Tadi kita memprogramkan sekitar 1,8 juta ya. Dan selama kira-kira hampir 4 atau 5 hari ini penumpangnya sudah mencapai 400.000 ya. Nah ini memang kami PT Kereta Api Indonesia menjalankan angkutan Natal dan Tahun Baru dengan protokol kesehatan yang baik dan disiplin, di mana kami telah memasang tanda-tanda untuk physical distancing, ini tetap dijalankan sesuai dengan surat edaran 112 dari Kementerian Perhubungan. Kemudian penyediaan hand sanitizer, wastafel portable itu juga kita siapkan, serta suhu tubuh kita lakukan pengukuran, sehingga semua pelanggan diharapkan sudah bisa memenuhi. Ya. Kemudian juga syarat antigen, ya rapid test antigen ini kami juga lakukan, sehingga artinya para pelanggan di dalam melakukan perjalanan memenuhi rapid test antigen untuk yang berlaku 1 kali 24 jam, sementara untuk PCR ini berlaku 3 kali 24 jam.